Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore ayah bunda, para hadirin semuanya yang telah bergabung. Kemudian apa kabar para hadirin semuanya, ayah bunda ataupun para coach yang sudah bergabung dalam kesempatan hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara ataupun program tahunan Yoswim yang diselenggarakan di bulan Ramadan. Jadi bincang-bincang bersama Yoswim ini merupakan program atau agenda tahunan yang diselenggarakan Yoswim di setiap bulan Ramadan. Bincang-bincang bersama Yoswim. Nah, kemudian untuk topik yang akan dibahas dalam bincang-bincang bersama Yoswim kali ini yaitu mengenai realistis hidup, menggali potensi, berbuih motivasi. Sebelumnya perkenalkan saya Pan Ahmad Rivaldi. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu para hadirin semuanya ataupun ayah bunda dalam acara bincang-bincang bersama Yoswim. Kemudian sebelumnya tadi udah bergabung, sekarang sudah bergabung bersama kita yaitu narasumber untuk bincang-bincang bersama Yoswim hari ini, yaitu dengan Kak Dini Hayati SPD. Sebelumnya sebelum ke pembahasan materinya, boleh saya bacakan terlebih dahulu CV dari narasumber yang akan menjelaskan atau materi hari ini. Oke. Untuk materi hari ini yaitu Kak Dini Hayati SPD. Beliau untuk pendidikan SMP IT Miftahul Ridwan Kasumalang atau pesantren, kemudian SMA-nya di MA Al Ikhlas Ciater, kemudian lanjut studinya di STAI Riyadul Jannah Subang. Kemudian pengalaman berorganisasi, wakil RC di PP Miftahul Ridwan, kemudian aktif di Pramuka tahun 2017, menjadi kader Sakab. Kemudian Duta Stunting se-Jawa Barat tahun 2018, Sekbid Agama di Organisasi Nasional 2019, dan masih banyak. Kemudian untuk pengalaman kerja tahun 2019 sampai tahun 2023 merupakan guru TK, kemudian sebagai guru bahasa Arab tahun 2019 sampai dengan sekarang di MDTA At-Taqwa. Kemudian untuk tahun 2022 mengajar les privat Kitab Safinah. Kemudian 2019 sampai sekarang merupakan kontributor sekaligus penyair terpilih di beberapa event puisi baik tingkat nasional maupun internasional. Oke. Luar biasa sekali ya ayah bunda untuk pengalaman berorganisasi ataupun pengalaman kerja dari Kak Dini. Nah, kemudian tanpa berlama-lama kita langsung aja untuk penyampaian materinya dari Kak Dini. Untuk itu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memulai dengan mengusung tema realistis hidup, menggali potensi, berbuih motivasi. Nah, kenapa saya mengambil judul seperti ini? Dikarenakan ini sudah terjadi dari masa-masa pubertas sampai dengan saat ini. Untuk itu, saya ingin berbagi pengalaman dan juga
pengalaman dan juga motivasi untuk kakak-kakak sekalian, akan tetapi bukan untuk menggurui, melainkan kita sharing session yang mana kita saling berbagi ilmu dan mengedukasi bersama gitu ya. Nah, poin pertama dari tema yang saya usung tentang realistis gitu ya, yaitu yang mana kita itu harus optimis. Fokus dengan tujuan yang memang akan kita gapai. Yang mana suatu hal yang menjadi hambatan itu pasti ada saja di depan mata kita, akan tetapi kita teringat dengan tujuan kita. Pertama, mungkin seseorang tidak akan mendapatkan suatu tujuan yang baik karena ia masa fase mencari, apalagi saat remaja. Nah, untuk itu kembali lagi ke fokus dalam mengusung mimpi itu. Ketika kita menghayal, maka di sana adalah manifest kita, awal manifest kita untuk berpikir positif dan optimis. Nah, selanjutnya yang kedua ada sebuah tindakan. Karena sebuah kesuksesan tidak akan tercipta jika tidak adanya tindakan yang positif dalam diri kita. Nah, selain dengan pikiran-pikiran yang positif, lalu pelakuan dan sikap kita dalam melakukan suatu tertentu, maka kita perlu untuk mengambil sikap yang tegas dalam diri kita itu. Nah, selain dalam membuat sikap yang positif, kita harus berani mengambil resiko. Karena mau tidak mau, suatu hal yang memang kita jalani dan kita arungi gitu. Di setiap perjalanan pasti ada luka-liku yang memang terkadang ada yang lurus, berbelok kanan dan berarah ke kiri. Nah, maka dari itu harus berani dalam membuat keputusan. Karena mau tidak mau nanti akan menjumpai dengan hal-hal yang baik mengenakan ataupun tidak mengenakan. Ketika ada rintangan yang mungkin kuncinya satu, kita balik lagi kepada tujuan awal. Nah, selanjutnya yaitu hiduplah dengan suatu kenyataan yang mana tidak didasari dengan kebohongan. Karena dengan kita jujur atau misalnya kita bersikap menonjolkan siapa diri kita, maka itulah yang akan tercipta. Kita tidak perlu gengsi, kita tidak perlu malu dengan siapa kita berbicara, lawannya siapa, terus kita akan bertindak seperti apa, lalu kita akan berhadapan dengan seperti apa, karena kalau misalkan kita sudah percaya dengan diri kita, kita sudah love self pada diri kita, maka itu tidak akan ragu lagi. Nah, selanjutnya kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk menyukai kita. Karena pada dasarnya kita hidup dengan diri kita, bukan dengan mereka. Mereka hanya pelengkap, yaitu sebagai support untuk kita, bukan sebagai untuk perbandingan diri kita gitu. Kita gak boleh ngebandingin diri kita sendiri dengan orang lain. Karena kita itu mempunyai sisi positif dan negatif tersendiri, mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Nah, selanjutnya yaitu konsep. Pertama, sebelum kita jauh-jauh saya ingin seperti itu, saya ingin seperti ini, kita harus memiliki konsep hidup yang positif. Lalu konsepnya kita memang jalanin aja dulu gitu ya, mengikuti arah dan alur yang memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Akan tetapi kita juga harus ada trigger dan ketegasan tersendiri, yang mana ketika kita misal di perjalanan itu ada suatu hal yang tidak mengenakan, atau misal ketika kita mencoba suatu hal yang baru terus tiba-tiba Tuhan tidak mengabulkan suatu permintaan tersebut, keinginan kita, maka itu akan menimbulkan patah semangat. Nah, untuk itu kita tetap memiliki konsep itu agar ketika kita terjatuh, kita tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama, melainkan kita mampu berdiri bahwa
oh iya, saya kemarin jatuh di jalan yang seperti itu, maka saya akan memperbaikinya terus dan terus. Fokus dan tetap ingat tujuan yang utama. Nah, selanjutnya selain itu kita perlu motivasi. Baik motivasi secara internal ataupun motivasi secara eksternal. Motivasi eksternal misalnya kita butuh dorongan nih dari orang tua kita, dari teman kita, dari lingkungan sekitar kita. Nah, akan tetapi yang menjadi poin pentingnya itu motivasi di dalam diri kita. Karena percuma saja jika memang kita banyak yang support, banyak yang membantu kita, tapi kalau tidak ada keinginan kita untuk berubah dan untuk berpikir maju, maka itu akan percuma saja. Semua perjalanan pun akan terasa sia-sia kalau kita tidak memiliki motivasi yang positif. Karena ketika seseorang memiliki motivasi yang baik dalam dirinya, ia tidak akan merasa bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Melainkan kegagalan itu adalah awal dia berjuang, awal dia melakukan suatu perubahan. Nah, karena pada saat itu, saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Saya pernah dikecewakan, pernah pernah merasa gagal karena waktu itu belum pernah merasa bahwa diri saya itu berarti. Justru saya merasa bahwa saya itu kurang dan kurang. Maka dari itu butuh sekali motivasi internal. Karena kalau internalnya sudah dibuat dengan baik, sekuat-kuatnya sedemikian rupa, bagaimanapun hantamannya atau misal ada orang yang berkata, ih apa sih kamu tulisannya jelek, ih kamu kurang berbakat, kamu tidak ada apa-apanya, kita tidak akan terpaku oleh kata-kata seperti itu, akan tetapi kita justru akan, oh iya, orang lain berkata seperti ini kan tujuannya buat membahagiakan diri sendiri, untuk love self, bukan untuk pujian, bukan untuk mengharapkan suatu penghargaan dari orang lain, akan tetapi kita lebih mengupgrade diri kita dengan menambah suatu wawasan. Nah, jadi ketika itu pula saya ingin bercerita, ketika saya sebelum menjadi seorang penulis, saya itu orang yang selalu merasa gagal dan mengapa kegagalan itu terasa ke dalam hidup saya terus gitu. Kenapa kok orang lain ngerasa beruntung, kok orang lain seperti enak sekali menghadapi hidup-hidupnya, kok saya begini-begini aja. Nah, maka dari sana saya berpikir, oh ternyata ketika ada trigger dari Tuhan, sadar itu memang bukan yang terbaik buat saya. Jadi tidak boleh saya memaksakan suatu kehendak yang memang bukan untuk saya gitu. Di sana saya harus sadar gitu. Kalau memang saya itu memang punya khas tersendiri, ciri khas tersendiri yang memang orang lain itu tidak tahu gitu. Mungkin saja suatu hal yang memang jelek bagi kita itu terbaik untuk kita. Nah, setelah itu saya dapat saran dari teman yang ada di Jawa Timur, kalau nggak salah dia seorang pelajar dan saya waktu itu masih sebagai mahasiswa. Dia mengatakan, Din, ayo coba aja dulu gitu kan, jangan nyerah, daripada kamu gabut terus kamu merasakan yang hal begitu-begitu saja seperti tidak mencintai diri sendiri. Udah, kamu ikut join ke lomba-lomba, siapa tahu kan di sana kita nambah relasi, motivasi dan lain sebagainya. Nah, dari sana lalu saya mengikuti saran beliau, saya mulai menulis terus menulis. Meskipun saya tidak tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar seperti itu, tapi saya mencoba terus mencoba. Nah, dari sana ketika sudah dicoba, oh ternyata begini. Nah, di sana saya menemukan suatu peluang yang mana, oh iya, di sini ada suatu kesempatan saya saya punya bakat di sini, maka saya ikut join lomba ke tingkat nasional maupun internasional. Lalu saya ikut juga webinar untuk menambahkan suatu wawasan saya yang saya rasa saya kurang di bidang itu gitu. Saya gali terus potensi, maka ya suatu kebetulan memang saya tidak menginginkan suatu hal tersebut, akan tetapi mungkin Tuhan memberikan saya peluang di sana dan alhasil
ya Allah memberikan sesuatu itu di luar dugaan saya, karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi kontributor, baik penyair terpilih dan lain sebagainya, karena menurut saya ketika dalam posisi pasrah, akan tetapi saya berjuang di sana, saya merasa saya hanya membutuhkan diri saya, bukan saya membutuhkan orang lain untuk memuji saya dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kegagalan menghampiri, kayak oh iya, saya sudah biasa menjalani hal yang seperti ini, maka ketika di depan sana saya tidak boleh seperti ini gitu. Kayak kita membuat pagar sendiri agar kita tidak terlalu dalam hal tersebut yang memang membuat kita gagal dalam suatu hal. Nah, akan tetapi semua perjalanan itu tidak mulus begitu saja. Ada beberapa tahap dan fase proses di mana saya memang merasa puas, kadangkala merasa tidak berenergi dan lain sebagainya. Nah, karena ketika menulis itu ada kalanya gitu kita itu merasa tidak enak gitu. Oh, tulisan kita kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya. Nah, solusinya yaitu cuman dengan tulis aja dulu gitu kan. Mau bisa atau tidak, ya yang penting kita mencoba, itu satunya. Yaitu kuncinya mencoba, berani memulai, dan memang kita berani untuk mengupgrade diri kita gitu. Benar, salah atau tidak, selagi kita di jalan yang positif, maka suatu hal yang memang menurut kita itu yakin kita bisa di sana gitu ya, kita yakin aja dulu gitu. Insya Allah pasti mudah ke depannya, seperti itu Kak Ipan. Nah, dari sana ketika saya menjalani itu semua, terus saya mulai sedikit demi sedikit meraih gitu suatu hal yang dulu memang saya pernah bermimpi kalau saya ingin menjadi bintang. Bukan berarti bintang untuk dikenal banyak orang, akan tetapi saya ingin menjadi bintang untuk keluarga saya sendiri. Sehingga seorang orang tua pun mereka tidak tahu kalau anaknya saya sebagai kontributor ataupun lain sebagainya. Karena yang mereka tahu saya hanya mengemban pendidikan dan saya tidak terjun dalam dunia organisasi ataupun perlombaan. Nah, untuk itu ketika saya sudah memberikan semuanya untuk diri saya, maka saya berbagi dengan orang lain. Saya membuka kayak sharing bersama teman, dia yang membutuhkan bagaimana sih cara menulis itu, bagaimana cara kita memulai. Nah, kita saling berbagi, kita saling berbagi pengalaman, karena kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang mendahulukan diri untuk mengguruinya, tapi saya memberikan solusi dengan pengalaman yang saya jalani dan yang telah saya rasakan sebelum-sebelumnya hingga menjadi seorang kontributor, begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Kak Winda yang telah memaparkan topik mengenai realistis hidup, menggali potensi berbudi motivasi yang didasarkan atas pengalaman juga dari seorang Kak Winda. Kemudian untuk selanjutnya untuk ayah bunda ataupun para hadirin yang misalkan mau untuk pertanyaan, silahkan ketik aja di kolom komentar, nanti saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan Kak dari Permata @w atau dari Kak Yuen nih. Iya, boleh. Izin bertanya Kak, bagaimana cara memotivasi para remaja ini yang mana inginnya serba instan, namun tidak mau melewati proses sebagai tahapan di balik sebuah petikan buah yang akan didapatnya?
Pertanyaan yang menarik. Ya, oke. Baik, di sini saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan perjalanan saya. Dulu ketika saya masa-masa mencari ya, termasuk sekarang juga saya masih remaja juga ya, masih kategori remaja tahap dewasa gitu ya. Pada saat remaja, saya itu merasa bahwa ingin instan sekali, ingin instan karena pada fase remaja memang mereka belum bisa mengetahui apakah dia sudah dewasa atau belumnya, karena pada fase itu mereka merasa bahwa dia sudah dewasa padahal dia belum dewasa. Dewasa itu bukan berarti secara dewasa dia tumbuh kembang, akan tetapi dewasa itu dari cara berpikir, dari cara dia mengelola gitu, lain sebagainya gitu. Itu berbeda gitu dengan orang yang dewasa sesungguhnya. Karena orang yang dewasa dia itu akan uh, bisa menyesuaikan suatu keadaan dan tindakannya dan merasa bahwa dia itu uh, perlu untuk menjalankan itu semua. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu kita tetap mengarahkan gitu, mengarahkan remaja tersebut bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang instan, butuh proses. Karena mengapa mereka mau instan? Karena di balik itu semua ada rasa ego yang tinggi. Dia mempunyai keinginan yang banyak gitu, akan tetapi dia tidak mampu merealisasikan. Padahal dia itu perlu bermimpi, perlu dibimbing, kita itu perlu untuk diberikan suatu apa ya, proses yang memang yang benar-benar proses tersebut bahwa proses tersebut yang memang itu terbaik gitu buat kita, dan prosesnya itu tidak mudah dan tidak ada yang instan. Nah, karena memang sesuatu yang instan itu bukanlah suatu solusi yang baik. Karena semua proses itu tidak ada yang instan, melainkan perlu adanya asahan demi asahan yang kita hadapi. Karena untuk itu remaja perlu apa yang namanya bimbingan dan juga solusi dari kita. Apalagi kita sebagai guru misalnya ya. Terus menemukan suatu remaja yang dia masa-masa puber yang membutuhkan jati dirinya gitu, seperti apa, dia menginginkan apa. Pasti mereka itu memiliki pikiran yang sangat instan, pengen seperti ini, pengen langsung seperti ini. Itu kan secara realitas saja sudah sangat apa ya namanya, sudah sangat mustahil gitu ya. Akan tetapi dia butuh proses, tidak ada yang namanya yang instan. Untuk itu selaku kita yang merasa bahwa kita itu dewasa gitu ya dibanding dengan mereka yang remaja, kita perlu mengarahkan dan membimbing, itu aja sih. Karena suatu hal yang baik misalnya itu akan berbuah baik, dan prosesnya yang kita lakukan dengan proses yang positif gitu, maka hasilnya pun akan positif. Karena ya itu tadi yang namanya instan gitu, tidak ada yang berbuah baik gitu. Karena seseorang yang ingin melakukan sesuatu dengan instan, ia tidak akan mengerti makna dari suatu proses, seperti itu kurang lebihnya, Kak. Nah, itu untuk jawaban dari Kak Menda, Yuen, untuk pertanyaan yang tadi diajukan. Nah, kemudian untuk ayah bunda atau para hadirin yang lain yang ingin bertanya, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Untuk yang telah bergabung ataupun ini yang baru bergabung, silahkan. Halo Kak Sigit, ini ada pertanyaan yang diajukan terkait dengan topik yang dibahas mengenai realistis hidup, menggali potensi, berbuih motivasi.
Oke, ke Ipan sendiri mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau untuk mengenai masalah, oh ini ada pertanyaan lain Kak, mungkin Oh, boleh, boleh. dari KOOM_Omin. Iya, boleh, Terima Kak. kasih Kak telah mengajukan pertanyaannya. Nih, saya bacakan. Bagaimana tanggapan Kakak terhadap remaja usia 20-an yang tidak mau berkecimpung lebih luas dalam suatu hal, maunya hanya fokus pada ketentuan yang ada tapi tidak berekspresi lebih luas lagi. Oke, terima kasih kepada Kak Oom_Omin atas pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Kakak terhadap usia 20-an yang tidak mau berkecimpung luas dalam suatu hal? Tanggapan saya itu sangat disayangkan. Karena pada saat usia 20 itu adalah fase di mana dia harus benar-benar mengenal lingkungan. Dia harus benar-benar mau berkecimpung di dunia yang luas itu. Karena pada masa remaja itu, atau ya saya sebut remaja ya, atau misalnya pada tahap awal pendewasaan di usia 20 tahun itu, mereka udah saatnya untuk berbaur. Karena menginjak 21, 22, 23, 25, mereka sudah mulai terjun langsung di masyarakat. Bukan dengan suatu hal yang ya candaan-candaan yang memang hanya sekedar bercanda gitu ya. Akan tetapi sudah mulai dengan keseriusan yang penuh dengan realistis. Begitu. Nah, untuk itu mereka pun perlu wadah. Tidak, karena ada sekali gitu ya yang usia 20 tahun. Saya pernah dengar dari teman saya yang usianya 20 tahun. Dia ingin memberikan suatu apa ya? Relasi. Dia ingin memberikan suatu relasi yang baik gitu untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia tidak punya wadah untuk mengembangkan dirinya di dunia luar. Nah, untuk itu ketika kita yang sudah dewasa gitu, yang sudah ada di tahap yang memang benar-benar bisa membuka diri kita di lingkungan luas, kita perlu membuka wadah agar mereka yang usia 22 tahunan yang tidak memiliki keinginan, dia menjadi memiliki keinginan yang tinggi. Kita terus motivasi, kita berikan suatu arahan juga dan bimbingan juga, karena mereka itu perlu gitu kita arahkan gitu meskipun usianya sudah 20 tahun gitu. Karena ketika mereka sudah mencoba gitu terjun ke masyarakat, maka mereka akan menemukan suatu hal-hal yang memang, oh iya ternyata saya belum menemukan ini sebelumnya, oh iya ternyata saya memang uh, harus menjalani ini semua gitu. Karena mereka nanti dari tahap ke tahap akan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu, oh ternyata iya saya benar. Saya harus mengupgrade diri saya. Saya harus mencoba dunia luar itu. Ternyata yang mental blok-bloknya itu akan hilang gitu ketika mereka mampu mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Begitu, Kak. Nah, itu Om_Omin mengenai jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Nah, saya juga akan menambahkan ya Kak, karena belum ada yang bertanya lagi. Eh, Ketika usia 20 tahunan, ketika saya pada saat itu juga sama gitu ya. Saya ingin berbagi cerita, eh, saya tidak mampu berekspresi di dunia luar. Karena saya terasa, oh lingkungan saya itu terbatas. Saya rasa lingkungan saya ketika usia 20 tahunan itu supek dan itu saja. Maka di sana saya bukan membuka ya, kayak seperti mencari peluang, melihat kan sekarang Instagram udah banyak, TikTok ya aplikasi, terus YouTube atau lain sebagainya. Saya mengupgrade diri, kita mengupgrade diri. Terus
Setelah itu coba ikut join event-event yang memang atau kita menumbuhkan rasa penasaran kita yang memang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Nah, untuk itu perlu sekali sih kita merasakan bahwa apa yang akan kita lakukan itu benar-benar kemauan kita gitu. Karena kalau memang kita tidak punya kemauan seperti yang tadi saya ungkapkan itu akan sulit sekalipun di dalam lingkungan yang bagus. Jadi perlu sekali itu motivasi internalnya didukung dan juga motivasi dari eksternalnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Winda atas penambahannya. Yang ayah bunda ataupun para hadirin yang kalau misalkan mau mengajukan pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti Kaipan bacakan. Kemudian sambil menunggu pertanyaan dari para hadirin Kak, Kaipan juga ada sebuah pertanyaan ataupun apa ya, satu tadi ini saya itu anak pertama ya Kak, bisa dibilang apa ya, generasi sandwich, yang mana ketika saya ingin melangkah lebih jauh dengan apa yang dengan tujuan melangkah yang lebih jauh, tapi saya itu memikirkan terganjal dengan hal-hal yang lain gitu, seperti keluarga, karena mungkin banyak pertimbangannya, karena saya anak pertama, kemudian generasi sandwich juga, yang mana keluarga pun ya tergantung juga pada saya gitu. Kemudian ketika misalkan ingin melangkah lebih jauh ataupun melangkah yang saya inginkan, saya terbatas karena berbagai pertimbangan yang tadi gitu. Bagaimana dari situ bagaimana sih caranya kita menghadapi itu semua, kemudian bagaimana cara menumbuhkan motivasi ya, khusus misalkan motivasi dalam diri saya untuk mengambil keputusan yang mudah-mudahan keputusan yang tidak salah gitu, yang tepat gitu. Cara pengambilan keputusan dengan kondisi yang saat ini saya jalani gitu. Kadang kan melihat orang lain gitu dengan dengan perjalanan hidupnya yang begitu ya, terkadang gitu ada ada sedikit suka membanding-bandingkan gitu dengan orang lain. Seperti ini kok susah gitu untuk melangkah. Bagaimana sih cara memotivasi diri atau motivasi internal dalam diri untuk menghadapi hal-hal tersebut? Oke. Baik, terima kasih Kak Ipan atas pertanyaannya. Saya akan coba cerna satu-satu dulu ya. Yang pertama, cara kita menghadapi suatu hambatan. Lalu hambatan itu terbatas, baik keluarga, mungkin secara ekonomi gitu ya. Semisal contoh kecilnya, ketika kita menginginkan kuliah di luar negeri, akan tetapi kita terbatas dengan suatu keadaan yang mana orang tua tidak mengizinkan, terus uang juga, soal ekonomi memang tidak bisa memungkinkan gitu kan. Sementara kita mempunyai keinginan seperti itu, kita harus tahu bahwa sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik. Maka di sana itu Tuhan sudah memberikan kita jalan dan peluang sebenarnya. Tinggal kita mencari celah di mana peluang tersebut. Kadang kita tidak tersadar bahwa sesuatu yang kita inginkan itu harus terjadi dan baik untuk kita. Padahal sesuatu yang terjadi yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita. Akan tetapi bisa saja sesuatu yang merasa kita itu, yang kita rasa itu buruk,
Justru itu yang terbaik buat kita. Nah, saya ketika merasakan seperti itu ya, ada hambatannya seperti itu, kita lihat celah dulu. Karena memang kalau misalkan kita memaksakan, itu kan tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak keinginan kita. Kita juga perlu melihat gitu. Karena ketika saya juga pernah dulu, saya ingin kuliah ke luar negeri, saya ingin mencita-cita menjadi dokter gizi gitu ya. Akan tetapi orang tua saya tidak mengizinkan itu karena pertama ekonomi dan juga suatu kondisi yang mana tidak memungkinkan. Maka di sana saya melihat celah di mana ketika itu, oh iya, kampus itu kan banyak. Kita tidak harus kok menjadi dokter. Kita tidak harus kok mengharuskan diri kita menjadi mahasiswa di luar negeri. Tapi saya juga di sini ada kampus loh. Ada kampus di Indonesia, ada kampus yang sesuai dengan kriteria kita, dengan apa namanya, dengan basic yang kita punya gitu. Misalnya waktu itu saya juga tidak bisa berangkat ke luar negeri, maka saya masuk ke kampus yang ada di Indonesia. Nah setelah itu saya pun langsung awalnya tidak langsung menerima, tapi seiringnya berjalannya waktu, saya menerima. Oh, ini cara Tuhan memberikan saya jalan, ternyata ini yang terbaik buat saya. Kita harus sadar bahwa sesuatu tindakan itu terbaik buat kita gitu. Akan tetapi bukan menjadi suatu halangan kita untuk berhenti berkarya. Karena dimanapun kita berada, kalau kita mempunyai pikiran yang positif, tindakan yang positif, kita pasti menjadikan hal yang kecil pun menjadi karya untuk kita atau dedikasi terbaik untuk diri kita. Nah, hal ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Dalam mengambil keputusan, kita ini seringkali merasa dibandingkan. Justru itu. Pertama, kita harus love self dulu. Karena seseorang yang sudah mencintai dirinya sendiri, ia tidak akan merasa bahwa dirinya kurang atau dia itu merasa lebih hebat. Karena di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi. Kita tidak perlu membandingkan, karena setiap ada siang pasti ada malam, ada panjang, ada pendek. Kita punya kelebihan tersendiri seperti yang saya katakan tadi. Kita itu perlu mengasah apa yang kita miliki itu. Sekalipun kita ngerasa terbatas, akan tetapi kita tidak perlu merasa terbatasi karena saat ini sosial media kita bisa raih di mana saja. Sudah dengan gadget kita bisa mencari info terkini gitu. Apa yang tidak kita ketahui, coba kita upgrade. Coba kita buka dan mencari di mana gitu titik yang belum kita tidak ketahui gitu, sehingga kita bisa tahu mengenai hal tersebut. Nah, bagaimana cara memotivasi internal? Kedua, pertama gitu ya, ada dua. Yang pertama, kita itu harus mencintai diri sendiri. Yang kedua, kita juga perlu gitu mengetahui di mana sih bakat kita. Karena kalau misalkan kita sudah tahu gitu keinginan kita seperti apa, meskipun keinginan kita seperti yang tadi saya katakan tidak sesuai dengan kenyataan, ya minimal kita itu bisa memotivasi diri kita sendiri. Ketika kita terjatuh di dalam lubang yang sama, kita tidak akan jatuh kedua kalinya di dalam lubang tersebut. Justru kita akan bangkit, kita akan merasa, oh iya, kemarin saya jatuh, maka saya tidak ingin jatuh yang kedua kali, dan saya akan terus mengupgrade diri saya. Karena jatuh satu kali itu hal yang biasa, tapi bangkit itu hal yang luar biasa. Kita juga harus tahu bahwa potensi kita itu di mana. Kita harus sadar kelemahan dan kelebihan diri kita. Kalau misalkan kita merasa kita itu lebih, kita tuh ada poin di sini, tapi sementara orang lain menilai kita, kamu gak ada value di sana. Nah, kita tidak perlu memaksakan kan, kita tidak membutuhkan validasi dari orang. Justru itu kita perlu memvalidasi diri kita sendiri, itu perlu. Sehingga ketika ada orang yang membandingkan diri kita, oh iya, gue sadar, saya sadar bahwa saya itu memiliki value-nya di bidang ini.
mungkin tidak sesuai dengan mereka, tapi saya bisa menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi dengan diri saya. Seperti itu, Kak. Kasih Kak Winda. Nah, jawaban yang sangat luar biasa. Oke, eh, ini kita sudah di penghujung waktu ya Kak, karena waktu Iya. apalagi kita sebagai perempuan mungkin menjelang buka pasti banyak kesibukan juga. Nah itu Iya, ya. mungkin ayah bunda atau para hadirin di penghujung acara atau di bincang-bincang ini ada beberapa hal yang dapat saya melihat simpulkan bahwa sikap atau cara berpikir realistis itu sangat penting untuk dimiliki oleh kita, karena dengan cara berpikir seperti itu, cara berpikir yang penuh perhitungan, kemudian bertindak sesuai dengan kemampuan, akan membuat kita tidak terjebak dalam ekspektasi yang terlalu tinggi. Iya, betul. Kita tidak akan timbulnya rasa kecewa atas apa yang telah terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan di bincang-bincang bersamanya sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih pada para hadirin semuanya yang telah gabung, yang telah hadir di bincang-bincang bersama Yoswin di sore hari ini yang bertemakan atau yang bertopik realistis hidup menggali potensi berbuih motivasi. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Winda yang telah memberikan materinya, kemudian sharing pengalamannya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi sebuah dapat bermanfaat bagi para hadirin semuanya. Mungkin itu untuk di bincang-bincang Yosim hari ini. Saya selaku moderator. Jadi mohon maaf bila selama bincang-bincang bersama Yosim hari ini ada salah-salah kata yang atau yang tidak berkenan di hati para hadirin. Terima kasih kepada Kak Winda juga. Kak Dini, Kakak. Terima kasih atas waktunya, atas materinya, Iya. atas lancar terus Kak Dini puasanya, aktivitas. Amin, amin. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.